Selamat pagi untuk semua saudara seman dimanapun berada. Perbedaan antara baptisan dan tata caranya sangat sederhana. Baptisan berbicara soal hadirat Tuhan, sementara tata cara baptisan itu berbicara soal sebuah tanda. Tema kita hari ini berbicara tentang tujuan pentingnya ada baptisan Tuhan. Di dalam catatan saya ada 6 alasan mengapa harus ada baptisan Tuhan. Pentingnya baptisan Tuhan itu ialah untuk menopang kehidupan setiap orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, dan bahkan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Sangat penting hadirat Tuhan bisa dapat menjamah seluruh kehidupan mereka, sehingga mereka berbalik kembali daripada jalan yang jahat kepada jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Alasan yang pertama, tujuan pentingnya ada baptisan ialah untuk bertobat. Pada kitab Matius pasal yang ketiga, ayat yang kedua dan ayat yang ke-8, di sana Yohanes Pembaptis menyerukan bahwa bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi hasilkanlah buah-buah sesuai dengan pertobatan. Pentingnya pertobatan bagi seorang Kristen ialah untuk terus membina kehidupannya dalam hubungan dengan Tuhan di setiap harinya. Pentingnya kita bertobat ialah untuk terus memberikan atau menyerahkan seluruh hidup ini menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Bertobat artinya kita ingin untuk mau membaharui kehidupan kita untuk terus menjadi orang yang berkenan di hadapan Dia. Dan tidak hanya sekedar kita menjadi orang Kristen hanya untuk percaya di bibir mengakui saja, tetapi kita harus berubah cara hidup kita. Sebab Yohanes berkata kepada kita bahwa jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah-buah ini berbicara soal buah karakter hidup kita, buah tindakan kita, buah cara berpikir kita. Semuanya itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan, harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan saudara yang kekasih, ketika kita menunjukkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, justru Tuhan itu menganggap kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Dia. Nah, tetapi saudara yang kekasih, sangat penting untuk diketahui bahwa untuk terjadinya sebuah perubahan hidup dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, atau untuk terjadi sebuah pertobatan dengan secara benar, yang secara serius di hadapan Tuhan, rahasianya ialah menghadirkan baptisan Tuhan. Baptisan artinya menghadirkan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Baptisan berbicara soal hadirat Tuhan. Karena itu sangat penting untuk kita menghadirkan hadirat Tuhan sebagai kekuatan di dalam kehidupan kita yang mampu untuk menolong kita supaya mengalami sebuah perubahan hidup dari yang jahat menjadi yang benar, dan bahkan bisa mengubah paradigma kita supaya kita menjadi orang yang terus memandang perkara-perkara di surga, perkara-perkara kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saudara yang kekasih, pertolongan hadirat Tuhan yang disebut baptisan itu pada hakikatnya adalah kekuatan daripada Tuhan yang akan selalu menyertai kita, yang akan selalu menolong untuk bisa memulihkan kita dan menjadikan kita menjadi orang yang bertobat, yang kembali taat kepada perintah-perintah Tuhan. Jadi saudara yang kasih, tata cara baptisan dilakukan di gereja seturut dengan apa yang pernah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu bahwa aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ingat, tata cara yang ada daripada baptisan itu di setiap gereja
tidak menjamin untuk orang bisa dapat akan bertobat dengan sungguh-sungguh. Tetapi pertobatan yang sungguh-sungguh adalah pertobatan yang langsung dikerjakan oleh hadirat Tuhan bagi setiap orang yang percaya dan mengakui Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat. Alasan yang kedua, saudara yang kekasih, mengapa tujuan penting adanya hadirat baptisan Tuhan? Yang kedua adalah untuk menggenapi kehendak Tuhan. Berbicara soal kehendak Tuhan, maka kehendak Tuhan ini artinya merupakan sebuah kemauan, keinginan Tuhan yang harus bisa dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Dia. Di dalam Matius pasal yang ketiga ayat 13 sampai 17, ketika Tuhan Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis lalu meminta kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis, Yohanes menyatakan bahwa aku tidak layak untuk membaptis engkau, melainkan engkaulah yang harus membaptis saya. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa begini, biarlah hal itu terjadi supaya kita menggenapi seluruh kehendak daripada Allah itu sendiri. Nah, saudara kasih, pada pernyataan untuk menggenapi kehendak Tuhan yang diutarakan oleh Tuhan Yesus, terkadang kita salah mengerti. Tuhan Yesus berbicara, saudara yang kasih, bukan berbicara bahwa kehendak Tuhan seutuhnya itu ada pada tata cara baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu di Sungai Yordan pada waktu itu. Tidak, saudara. Memang baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan merupakan sebuah tata cara yang penuh yang dimana Yohanes menyatakan bahwa aku membaptis kamu sebagai tanda pertobatan. Nah, saudara yang kasih, memang kehendak Tuhan ada di dalam melakukan sebuah tata cara daripada baptisan itu. Tetapi kehendak Tuhan yang seutuhnya yang disebut hadirat itulah yang kita harus pahami, yang kita harus memiliki, dan yang kita harus izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Dan buktinya, saudara yang kasih, yang dimaksud untuk menggenapi kehendak Tuhan Allah menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ialah yang pertama, ketika burung merpati turun ke atas bahu Tuhan Yesus, lalu kemudian langit terbuka, lalu ada suara yang berkata, inilah anak yang ku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi ketika saudara yang kasih hadirat Tuhan turun hadir, menaungi setiap orang yang berkenan kepada Dia, itulah kehendak Tuhan yang kita harus benar-benar kita harus mencari, benar-benar kita harus meminta daripada Tuhan supaya kita miliki senantiasa dalam kehidupan kita, dan bahkan Tuhan menyertai kita. Dan ketika kita menggenapi, sebab kata menggenapi artinya kita harus mengalami, harus terjadi, saudara. Dan yang terjadi, saudara yang kasih, ketika hadirat Tuhan turun, maka segala perkara-perkara yang sesuai dengan kehendak Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan kita, termasuk segala janji-janji Tuhan kita akan terima. Dan kita akan menjadi orang yang berkelimpahan dalam segala hal, dalam secara jasmani maupun berkelimpahan secara rohani. Hal yang ketiga, saudara yang kasih, mengapa tujuan pentingnya harus ada baptisan untuk bersatu dengan Tuhan? Yohanes pada kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat 4 dan 5 di sana menyatakan bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak, saudara. Jadi arti kekristenan itu kita bisa ambil sebagian pengertian daripada kitab Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai ayat yang ke-5 ini. Jadi arti kekristenan ialah tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam orang Kristen atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah arti daripada kekristenan itu. Tinggal di dalam Kristus, saudara yang kekasih, kita harus mengikuti apa kehendaknya Tuhan. Kita harus hidup di dalam perintahnya Tuhan. Kita harus taat apa yang menjadi kehendak yang disukai oleh Tuhan. Kita harus mentaati perintahnya. Kita harus tunduk pada otoritasnya seutuhnya, sebab kita tinggal di dalam Dia
dan Dia di dalam kita, saudara yang kekasih. Ketika kita bersatu dengan Tuhan, apapun yang kita lakukan pasti akan berhasil. Sebab Tuhan ada beserta kita dan menyertai kita, memberkati apa yang kita lakukan, sehingga hasilnya adalah menghasilkan buah-buah atau menghasilkan sesuatu karya yang berkenan di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita menjadi orang yang benar-benar ingin tinggal dalam Tuhan, atau Tuhan dalam kita dan kita dalam Dia, apapun yang kita kerjakan pasti akan berhasil. Karena apa? Di dalam hidup kita ada potensi yang Tuhan akan karuniakan dalam hidup kita. Dan bahkan potensi-potensi dalam hidup kita yang belum kita kenal, Tuhan akan membukakan segala cakrawala pemikiran kita. Tuhan membukakan, bahkan Tuhan akan menyatakan kepada kita setiap kelebihan yang kita miliki. Lalu dari setiap kelebihan atau potensi hidup itu, itulah yang akan membantu kita, menolong kita, dan untuk mengerjakan sesuatu yang bisa menghasilkan buah dan tidak akan pernah gagal. Sebab Tuhan sangat menghendaki setiap karya-karya anak-anaknya, setiap karya-karya orang-orang yang percayanya untuk bisa berhasil, lalu menyaksikan kemuliaan hanya bagi Tuhan, menceritakan tentang kebesaran Tuhan kepada setiap orang yang belum percaya, supaya datang dan mengakui bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat yang satu-satunya yang kita harus hidup bersama dengan Dia senantiasa. Hal yang keempat, saudara yang kekasih, mengapa tujuan pentingnya harus ada baptisan Tuhan di dalam setiap orang yang percaya kepada Dia. Hal yang keempat adalah untuk mengembalikan seluruh jati diri hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Jati diri kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, saudara yang kasih, berdasarkan kitab Kejadian pasalnya yang ke-1 ayat 26 sampai ayat yang ke-28, semula jati diri daripada orang yang telah dijadikan Tuhan, yaitu Adam dan Hawa, adalah sempurna adanya. Tetapi saudara kekasih, ketika mereka jatuh dalam dosa, maka yang dialami adalah penderitaan, mengalami dosa, bahkan mengalami kematian pada akhirnya. Nah, saudara yang kekasih, jati diri kita selaku keturunan daripada Adam dan Hawa sudah bercacat, sudah menjadi orang berdosa. Karena itu, saudara yang kekasih, salah satu tuntutannya daripada hadirat Tuhan, atau tujuan utamanya hadirat Tuhan dalam kehidupan setiap orang yang percaya maupun yang belum percaya, ialah untuk kita mengembalikan jati diri kita yang dari semula, yaitu serupa dan segambar dengan Tuhan. Serupa dan segambar dengan Tuhan dalam hal apa? Dalam hal karakter kita yang tadinya jahat, kita harus kembalikan kepada Tuhan. Sebab bahkan setiap perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan akibat dipengaruhi oleh dosa, kita harus sadar, lalu kita mau ingin kembali mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, berkenan, dan yang kudus di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih, di Alkitab Roma berkata bahwa semua manusia telah berdosa, dan tidak ada satu orang pun yang bilang dikatakan dia tidak berdosa. Tapi semua manusia telah berdosa. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan diselamatkan. Untuk itu, saudara kasih, hari ini saya mau katakan kepada kita secara semua bahwa mengembalikan jati diri kita adalah sebuah keharusan yang kita harus lakukan bersama dengan kekuatan pertolongan Tuhan yang disebut hadirat Tuhan itu, atau baptisan Tuhan itu. Maka semakin hari semakin kita mau membarui hidup kita untuk menggenapi apa yang tertulis pada Alkitab Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kesempurnaan hidup hanya bisa dikerjakan oleh hadirat Tuhan untuk kita terus memiliki hidup yang sempurna di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Alasan yang kelima, saudara yang kekasih, mengapa tujuan pentingnya harus ada baptisan Tuhan
untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu di mana saudara yang kekasih? Yaitu pada Alkitab Kejadian pasal 2 dan pasal yang ketiga, saudara yang kekasih. Berkat-berkat Tuhan bukan hanya berbicara soal seperti yang dinyatakan oleh kitab Kejadian pasal yang ke-1 ayat 26 sampai 28. Diberkatilah Tuhan, lalu manusia diizinkan untuk beranak cucu, penuhilah bumi dan berkuasa atas segala sesuatu yang ada di bumi ini. Saudara kasih, itulah berkat-berkat saudara. Tetapi berkat yang sangat diinginkan Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan kita harus didorong atau dimotivasi, bahkan harus benar-benar dibantu oleh hadirat Tuhan supaya kita mencapai berkat secara jasmani maupun secara rohani. Sebab Alkitab Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberi kehidupan yang berkelimpahan dalam segala hal. Segala hal berbicara soal secara jasmani harus diberkati juga oleh Tuhan, secara rohani pun kita harus diberkati Tuhan. Artinya bahwa kehidupan jasmani dan rohani kita saling melengkapi, seimbang saudara yang dikasih. Dari jasmani dipenuhi oleh Tuhan atau diberkati Tuhan, rohani pun harus diberkati Tuhan. Dan ketika jasmani terus melimpah dengan seluruh kebutuhannya, maka kebutuhan rohani juga harus terus melimpah dalam hidup kita. Jadi harus seimbang dua-duanya. Ketika kita menerima berkat-berkat Tuhan, dan banyak berkat Tuhan yang sudah dialami oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu, setiap berkat Tuhan yang kita sudah alami, kita harus menjadi berkat juga untuk sesama kita. Bahkan kita harus mengembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan kita harus bisa menceritakan kepada seluruh dunia bahwa berkat Tuhan senantiasa menyertai setiap orang yang percaya kepada Dia. Haleluya. Alasan yang keenam, mengapa pentingnya harus ada baptisan Tuhan? Yang keenam adalah untuk sebagai sumber kekuatan di dalam menghadapi persoalan hidup. Kejadian pasal 2 dan pasal yang ketiga berbicara tentang ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka hidup di dalam penderitaan. Tetapi sebelum mengalami penderitaan hidup yang harus mereka tanggung di dalam hal penderitaan, bahkan sampai kutuk, bahkan sampai kematian, sebelum mereka mengalami semua itu, justru Tuhan yang menghadirkan dirinya bertemu dengan mereka di Taman Eden. Lalu Tuhan berkomunikasi, lalu kemudian Tuhan membaptis mereka, menghadiri mereka dengan dirinya yang suci itu. Sebelum mereka menjalani hidup mereka sebagai orang yang berdosa, yang harus menanggung penderitaan hidup. Nah, mengapa Adam dan Hawa sanggup untuk menjalani hidup-hidup mereka di masa-masa itu? Sebab sebelum mereka menjalani, Tuhan sudah datang mencari mereka. Tuhan sudah menghadiri mereka dengan hadiratnya yang penuh kuasa, kekuatan. Lalu mereka sudah menerima kekuatan itu. Demikian pula saudara yang kasih, di zaman anugerah kita sangat membutuhkan kekuatan Tuhan, yaitu hadirat Tuhan, yaitu baptisan Tuhan yang disebut hadiratnya itu sendiri, supaya kita sentiasa tetap kuat menghadapi persoalan-persoalan hidup kita bersama dengan Tuhan. Maka pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka atas setiap persoalan hidup kita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua. Amin.